Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita belajar dan mengadakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh BDI Pepsi. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, yang buku ini secara khusus ditulis oleh penulis membahas tentang wadhaif, berbagai macam amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim selama waktu 1 tahun. Sehingga beliau mengupas di masing-masing bulan berdasarkan kalender Hijriyah, mulai dari bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Beliau menyebutkan di masing-masing bulan itu keutamaannya, apabila bulan itu memiliki keutamaan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang amalan-amalan apa yang dianjurkan dalam bulan itu. Kemudian bagaimana sikap yang harus kita lakukan selama bulan itu. Sehingga buku ini sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai panduan bagi kaum muslimin jika ingin mengenal amalan sunnah dalam waktu 1 tahun sesuai dengan kalender Hijriyah. Baik. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca Wadhaif Syahri Sya'ban. Wadhaifu Syahri Sya'ban. Amalan-amalan sepanjang bulan Sya'ban. Saya akan gunakan share konten agar teman-teman semuanya bisa sambil membaca bukunya. Judul bukunya Lataiful Ma'arif, tentang wadhaif selama 1 tahun. Berikut yang akan kita baca adalah wadhaif atau amalan sepanjang bulan Sya'ban. Wa yashtamilu ala majalis. Ada beberapa majlis dalam bab ini. Al-majlisul awal, majlis yang pertama tentang puasa di bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa beberapa hari, yasrudu, terus-terusan, hatta naqula la yuftir, sampai kami berkomentar kayaknya Nabi SAW tidak pernah berbuka. Wa yuftirul ayyam, dan kadang beliau tidak pernah puasa beberapa hari, hatta la yakadu yasumu, sampai tidak terlihat beliau itu berpuasa. Illa yaumaini minal jum'ah in kana fi siyamihi, kecuali 2 hari dalam waktu sepekan. Al-Jum'ah di sini maksudnya adalah 1 Jumat, artinya sepekan. 1 Jumat artinya sepekan. In kana fi siyamihi, jika beliau sedang berpuasa, yaitu Senin dan Kamis. Wa illa shamahuma, dan kalau tidak, Nabi SAW juga melaksanakan puasa di 2 hari itu. Walam yakun yasumu minasyuhur, dan Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa dalam 1 bulan penuh. Ma yasumu min Sya'ban, yang lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan ketika bulan Sya'ban. Fakultu, maka Usama bertanya, ya Rasulullah, Anda berpuasa dan jarang berbuka, jarang tidak puasa. Wa tuftir hatta la takadu tasum, dan kadang Anda tidak berpuasa selama beberapa hari, sampai hampir Anda tidak pernah berpuasa. Kecuali 2 hari apabila itu bertepatan dengan puasa Anda, maka Anda melakukan puasa itu. Qala ayyu yaumain, lalu Nabi SAW bertanya, 2 hari yang kamu maksud hari apa? Qala, kata Usama, Senin dan Kamis. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Dzanika yaumani,
tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin. Itu adalah 2 hari di mana amal para hamba dilaporkan kepada Rabbul Alamin. Dan saya suka wa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim, dan saya suka ketika amalku ditampakkan dalam kondisi saya berpuasa. Qultu, kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya lagi, walam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Anda berpuasa dalam bulan-bulan yang lain melebihi puasa Anda di bulan Sya'ban. Qala, kemudian Nabi SAW menjelaskan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Dan ini merupakan bulan turfa'u fihil a'mal, amal para hamba akan dinaikkan, dilaporkan ila Rabbil Alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, maka aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah, wa ana shaim, dalam kondisi aku berpuasa. Masya Allah. Sehingga ini yang melatar belakangi kenapa Rasulullah SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau rajin berpuasa di bulan Senin Kemis, alasannya adalah dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ila Rabbil Alamin. Ini merupakan hari di mana amal para hamba dilaporkan kepada Rabbul Alamin. Dan kita sepakat akan keutamaan hal ini. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa Senin Kemis, karena di hari itu amal kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah di bulan Sya'ban, amal kita dilaporkan oleh Allah. Dan beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila Rabbil Alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal para hamba itu diangkat menuju Allah. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, maka aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, qad tadamman hadzal hadits, hadis ini berisi beberapa pelajaran. Pertama adalah menyebutkan tentang kebiasaan puasa Rasulullah SAW dalam setahun. Beliau itu kalau puasa nyambung-nyambung, puasa selama beberapa hari. Sampai sahabat berkomentar, kayaknya Nabi SAW gak pernah gak puasa. Dan juga menyebutkan tentang puasa Nabi SAW dalam sepekan, di mana beliau selalu menjaga Senin Kemis. Dan puasa Nabi SAW dalam bulan-bulan Hijriyah selama setahun, beliau rajin berpuasa di bulan Sya'ban, melebihi puasa beliau di bulan yang lain. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi SAW puasa beliau di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan di bulan yang lain, termasuk di bulan Rajab, yang itu dianggap sebagai bulan puasa oleh masyarakat, sebagian masyarakat di Indonesia. Fa amma siyamuhu minas sanah fa kana yasrudus shaum. Nabi SAW ketika puasa dalam setahun, beliau puasa terus-terusan. Wal fitra ahyanan, dan kadang beliau tidak puasa terus-terusan. Kadang beliau berpuasa sampai ada orang komentar, Nabi SAW kayaknya nggak pernah nggak puasa. Kadang beliau beberapa hari tidak puasa sampai ada orang yang berkomentar, kok jarang sekali beliau puasa. Dan juga diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas serta Anas wa ghairuhum, dan sahabat yang lain. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa terus-menerus sampai kami komentar, kayaknya beliau jarang bolong puasanya. Dan kadang beliau tidak pernah puasa beberapa hari, hatta naqula, sampai kami komentar la yasumu, kayaknya beliau jarang puasa. Juga yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian keterangan Ibnu Abbas sama dengan Aisyah. Kemudian dari Anas, annahu su'ila an siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kata Anas,
ma kuntu uhibbu an arahu minasyahri sha'iman illa ra'aituhu. Kalau saya ingin menyaksikan puasanya Nabi SAW dalam bulan tertentu, saya bisa. Dan ketika saya ingin melihat Nabi SAW tidak berpuasa di bulan tertentu, saya juga bisa. Ketika saya ingin lihat Nabi SAW sholat di waktu malam, saya bisa. Dan kalau saya melihat beliau tidur, saya juga bisa. Artinya maksud Anas, bahwa puasanya Nabi SAW dan sholatnya Nabi SAW itu gampang ditebak. Biasanya bulan ini beliau berpuasa, hari ini beliau berpuasa. Sehingga kalau pengen lihat puasanya Nabi SAW bertepatan dengan bulan ini, hari ini, mudah untuk ditebak. Nah, dan ini kebiasaan puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam penjelasan berikutnya, Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan tentang bagaimana cara berpuasa yang benar dalam waktu setahun, di mana Nabi SAW kadang berpuasa sampai sahabat itu komentar, qad shama, beliau sedang puasa, beliau sedang puasa. Dan kadang beliau tidak puasa selama beberapa hari sampai seorang berkomentar qad aftara, beliau tidak sedang berpuasa. Beliau tidak sedang berpuasa. Ya. Dan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunkiru ala man yasrudu shaumad dahri wala yuftir. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang puasa terus-menerus sampai enggak pernah dia bolos. Beliau mengingkari hal itu. Dan beliau sampaikan bahwa beliau tidak pernah melakukan hal itu. Hadis riwayat Muslim. Pernah juga ada orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, aku selalu puasa dan tidak pernah berbuka, salat malam tidak pernah tidur. Wa amassun nisa, afwan di sini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr, atasumun nahar wa taqumal lail? Wahai Abdullah, tiap hari kamu puasa dan tiap hari kamu qiyamul lail? Qala na'am, kata Abdullah, na'am, iya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak seperti itu, kadang aku puasa, kadang tidak puasa, kadang sholat, kadang tidur, dan aku juga melakukan hubungan dengan istri. Maka siapa yang benci dari sunnahku, falaysa minni, dia bukan bagian dari golonganku. Ada juga beberapa orang di kalangan sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, kepada keluarga Nabi SAW. Lalu setelah mendapatkan cerita tentang ibadahnya Rasulullah SAW, qala ba'duhum, di antara mereka ada yang mengatakan, la atazawwajun nisa, aku nggak bakalan nikah selamanya. Dan ada yang mengatakan, aku nggak bakalan makan daging selamanya. Dan ada yang mengatakan, la anamu ala firashin, aku nggak bakalan tidur di atas kasur. Informasi itu sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengatakan seperti ini? Padahal aku sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku kadang tidak puasa, dan aku menikah. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, kemudian ini juga masih berbicara tentang masalah puasa itu. Ini juga sama, intinya dalam masalah ibadah, orang tidak boleh terlalu berlebihan dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi jasadnya untuk beristirahat, dan tidak mengindahkan hak keluarganya, nggak pernah nyentuh istrinya, karena malamnya dipenuhi dengan salat tahajud. Waqad qala Ikrimah wa ghairuhu, dan diceritakan oleh Ikrimah dan yang lainnya, bahwa ada sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un, Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad, Salim maula Abi Hudzaifah, fi jama'atin, dan beberapa sahabat yang lainnya, tabattalu fajalasu fil buyut wa'tazalun nisa. Mereka melakukan tabattul. Apa itu? Mengebiri diri sendiri, lebih banyak tinggal di dalam rumah dan tidak mau nikah.
menjauhi istri. Dan bahkan mereka secara sengaja harramu thayyibatit ta'am wal libas, tidak mau makan makanan yang enak dan tidak mau pakai pakaian yang bagus. Illa ma ya'kulu wa yalbasu ahlus siyaha min bani Israel, kecuali yang pernah dimakan dan dipakai oleh ahlus siyaha, orang yang suka mengembara di kalangan Bani Israel. Wahammu bil ikhtisa', bahkan mereka punya rencana untuk memotong bil ikhtisa' maksudnya adalah untuk mengebiri diri dengan memotong saluran skrontum agar sudah tidak lagi memproduksi atau tidak mengeluarkan sperma. Wa ajma'u li qiyamil lail wa siyamin nahar, dan mereka kompak untuk qiyamul lail dan puasa di siang hari. Maka Allah turunkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau haramkan makanan yang baik yang Allah halalkan untuk kalian, rizki yang baik yang Allah halalkan untuk kalian, wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Maka tindakan berlebihan semacam ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 87. Nah, kemudian Salman, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Salman pernah mengunjungi Abu Darda, dan Nabi SAW mempersaudarakan dua orang ini. Fara'a Umma Darda mutabadzilah. Salman melihat Ummu Darda ini kok ngenes banget gitu ya, rembes, bahasa kita apa? Mutabadzilah, nggak pernah dandan. Afwan ya kalau nyebutnya dia, ya ngenes, nggak pernah dandan, kayaknya nggak pernah disentuh oleh suaminya. Faqala laha ma sya'nuki mutabadzilah. Maka Salman tanya, kamu kok kayak gini kenapa? Nggak seger. Faqalat inna akhaka Abu Darda la hajata lahu fid dunya. Maka kata istrinya Abu Darda, saudaramu itu si Abu Darda, dia nggak butuh dunia. Falamma jaa Abu Darda qarraba lahu ta'aman. Ketika Salman mendatangi Abu Darda, dihidangkanlah makanan. Qala lahu, maka Salman minta kepada Abu Darda, kul, makan. Qala inni sha'im, kata Abu Darda, saya puasa. Faqala, karena kemudian Salman mengatakan, ma ana biakilin hatta ta'kul. Kalau begitu saya nggak mau makan sampai kau makan. Fa'akala, akhirnya Abu Darda pun makan. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda liyakum. Ketika malam hari selesai sholat Isya, mereka istirahat bareng. Salman tidur, Abu Darda bangun. Faqala lahu Salman, kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Nam, kamu harus tidur." Tsumma dhahaba liyakum. Ketika mau bangun, dicegah sama Salman. "Da, nam, tidur." Falamma kana min akhiril lail. Ketika sudah berada di akhir malam, qala Salman, Salman mengatakan, "Kum al-an." Sekarang silahkan kalau mau tahajud. Faqama fasallaya, lalu mereka pun salat. Faqala Salman, kemudian Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak yang harus kau tunaikan. Tamumu punya hak yang harus kau tunaikan. Istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan kepada masing-masing haknya. Fa'atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Keduanya pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqa Salman." Salman benar. Salman benar. Masya Allah. Maka tidak semua bentuk rajin ibadah itu lebih dicintai oleh Allah. Orang yang berlebihan dalam melakukan ibadah sampai dia meninggalkan hak dirinya, justru dia tercela. Hak keluarganya dia tercela. Meskipun dalam hal ini
mungkin di zaman kita tidak kita jumpai orang yang melakukan hal seperti itu. Baik. Kemudian wa fi riwayatin fi ghairi sahih, dan dalam riwayat yang lain yang tidak ada dalam kitab sahih, qala Abu Darda mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, thaqilat Salmana ummuh laqad ushbi'a minal ilm. Ya. Sungguh Salman ini gimana ini Salman? Sungguh dia telah dikenyang dengan ilmu. Sungguh dia telah kenyang dengan ilmu. Jadi Nabi SAW memberikan komentar tadi ketika Salman dan Abu Darda mereka bersama-sama. Salman selalu menahan Abu Darda, jangan ibadah dulu, nanti tidur dulu, istirahat dulu, jangan puasa, makan. Nabi SAW memuji Salman, laqad ushbi'a minal ilm. Sungguh Salman telah kenyang dengan ilmu. Demikian pula yang dikatakan Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika beliau berpuasa tiap hari, lalu dilarang oleh Nabi SAW dan beliau diperintah untuk puasa Dawud, puasa sehari tidak puasa sehari. Wa qala lahu, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr, la afdala min dzalika, tidak ada puasa yang lebih afdal dibandingkan itu. Dan juga terdapat riwayat bahwa beliau melarang puasa tiap hari, wa tasydid fihi, dan bersikap keras dengan itu. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya yang afdal dalam puasa adalah alla yustadama, jangan dilakukan tiap hari. Namun yu'aqabu bainahu wa bainal fitri, diselingi dengan tidak puasa. Wa hadza was sahih min qaulil ulama, dan inilah pendapat yang benar di kalangan pendapat ulama dan merupakan mazhab Imam Ahmad. Waqila li Umar, dan ada yang melaporkan kepada Umar bahwasanya si fulan dia puasa tiap hari. Faja'ala yaqra'u ra'sahu biqanatin ma'ahu. Maka Umar pun mengatakan dan menghukum orang ini, kepalanya itu ditutup dengan tongkat. Qul ya dahru. Ada orang dilaporkan kepada Umar, fulan ini puasa tiap hari. Maka beliau bawa tongkat, kepala orang itu diduduk sama tongkat. Ayo makan. Enggak boleh puasa. Masya Allah. Wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-hikmati fi dzalika min wujuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah kenapa enggak boleh puasa tiap hari. Di antaranya adalah sabda beliau bahwasanya puasa tiap hari itu la sama wala aftar, yakni annahu la yajidu masyaqqata as-siyam wala faqda at-ta'am wasyarab wasyahwa li'annahu sara as-siyamu lahu 'adatan ma'lumah farubama tadarrara bitarkihi fa idza sama taratan wa aftara ukhra hasal lahu bis-siyam maqsuduhu bitarki dzalika syahwat. Artinya ketika Nabi SAW rajin berpuasa, beliau menyebutkan bahwasanya itu sudah cukup untuk menurunkan potensi syahwat. Sehingga dengan cara demikian, ketika itu jadi kebiasaan, maka orang mendapatkan manfaat dari hidup dan dia sudah mendapatkan tujuan dari puasa, yaitu bitarki hadhi syahwat, dengan menghindari potensi syahwat. Wa fi nafsihi da'iyatun ilaiha. Di samping itu, jiwanya juga terdorong untuk hal itu. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan tentang masalah bagaimana cara mengatur puasa. Wa kana Umar idza ba'atha sariyatan qala lahum. Apabila Umar mengutus pasukan perang, maka Umar berpesan kepada mereka, la tasumu, jangan puasa. Fa inna taqawwi 'alal jihadi afdal minas shaum. Karena mengumpulkan kekuatan untuk jihad lebih afdal dibandingkan puasa. Fa afdalus siyami alla yudha'ifal badan hatta ya'jiza amma huwa afdalu minhu.
maka puasa yang paling afdal adalah jangan sampai melemahkan fisik sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih afdal untuknya. Misalnya melaksanakan kewajiban Allah atau kewajiban makhluk yang harus dia tunaikan. Fa inna ad'afa an syai'in min dzalika mimma huwa afdalu minhu kana tarkuhu afdal. Jika dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia jadi lemah, disebabkan karena dia berpuasa misalnya. Dia jadi lemah untuk melakukan yang bermanfaat, maka meninggalkan lebih afdal. Baik, contohnya bagaimana? Ada seorang tukang yang kalau dia puasa, dia jadinya nggak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan. Maka mungkin yang afdal bagi dia tidak puasa. Sehingga nanti ketika Ramadan, kalau dia nggak kuat untuk berpuasa, maka dia libur. Ya. Dia libur, tidak kerja, karena nggak kuat ketika Ramadan. Baik. Fal awal, contohnya yang pertama adalah orang yud'ifus siyam anis shalah. Ada orang yang disebabkan karena puasa jadi dia nggak kuat sholat, atau dia nggak kuat dzikir, atau dia nggak kuat untuk belajar atau mengajar. Dan ini merupakan hikmah kenapa kita dilarang untuk puasa di hari Jumat dan di hari Arafah saja. Karena ini bisa membuat orang itu jadi lemah untuk berzikir, berdoa di 2 hari itu. Ketika hari Arafah dianjurkan tidak berpuasa bagi para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Sementara bagi kaum muslimin yang di luar Arafah dianjurkan untuk berpuasa. Ketika di hari Jumat ini adalah hari di mana kita dianjurkan memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah, maka dianjurkan tidak berpuasa. Wa kana Ibnu Mas'ud, di sini ada perkataan Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal. Wa kana Ibnu Mas'ud yuqillu shauma. Ibnu Mas'ud itu jarang berpuasa. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, innahu yamna'uni min qiraatil Qur'an. Tidak ada yang menghalangiku untuk berpuasa selain karena aku rajin berpuasa, selain karena aku rajin membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an ahabbu ilayya. Sementara qiraatul Qur'an lebih aku sukai. Fa qiraatul Qur'an afdalu minas siyam. Sehingga membaca Al-Qur'an bagiku lebih afdal daripada puasa. Dan ini fikihnya Ibnu Mas'ud. Beliau itu jarang puasa sunnah. Karena beliau rajin tadarus Quran dan memperhatikan Al-Quran. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau berpuasa itu lemes badannya. Akhirnya nggak kuat banyak membaca Al-Quran. Sementara Ibnu Mas'ud bukan termasuk sahabat yang fisiknya lebih unggul dibandingkan yang lain. Beliau sahabat yang relatif lebih kurus. Nassa alaihi Sufyan ats-Tsauri, sebagaimana keterangan dari Sufyan ats-Tsauri dan para ulama yang lain. Demikian pula dalam masalah belajar ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan, bisa jadi dia lebih afdal dibandingkan puasa. Maka kalau ada orang yang saya hari ini punya banyak kegiatan, ngajar, kalau saya puasa nanti bisa jadi lemes, tidak kuat. Akhirnya dia nggak puasa. Dan para ulama yang 4, mereka menegaskan bahwa menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan sholat sunnah, dan sholat lebih afdal dibandingkan puasa sunnah. Maka ilmu lebih afdal dibandingkan puasa bitariqil aula. Ilmu jauh lebih afdal dibandingkan puasa. Karena ilmu adalah misbah, cahaya, yustada'u bihi fi zulumatil jahli wal hawa, yang digunakan untuk penerangan dalam kegelapan kebodohan dan kegelapan hawa nafsu. Maka siapa yang menempuh jalan fi tariqin ala ghairi misbahin, dia menempuh jalan tapi tidak menggunakan lampu, lam ya'man ayyaqa'a fi bi'rin biwarin fayatop, ya. Siapa yang berjalan di kegelapan sementara dia nggak bawa lampu,
dia nggak bisa menjamin keamanan dirinya untuk kecemplung ke dalam sumur yang dalam. Qala Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, inna qauman, ada beberapa orang, tarakul ilma, mereka nggak mau belajar ilmu. Wattakhadhu maharib, lebih banyak tinggal di mihrab. Fasallu wasamu bighairi ilmin, mereka rajin salat, banyak berpuasa, tapi tanpa ilmu. Kemudian kata Muhammad bin Sirin, wallahi ma amila ahadun bighairi ilmin illa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Demi Allah, tidak ada siapapun yang beramal tanpa ilmu kecuali kerusakannya lebih dominan dibandingkan kebaikannya. Siapapun yang beramal tanpa ilmu kecuali kerusakannya lebih dominan dibandingkan kebaikannya. Kemudian kasus yang kedua, ada orang yang menjadi lemah disebabkan puasa sehingga tidak bisa bekerja untuk keluarganya dan tidak bisa memenuhi hak para istrinya. Fayakunu tarku afdal, maka di posisi ini dia tinggalkan puasa itu lebih baik. Dan ini merupakan isyarat dari sabda Nabi SAW, wa inna li ahlika alaika haqqa, dan keluargamu punya hak yang harus kau tunaikan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga ada pelajaran, hadis tentang Salman dan Abu Darda tadi. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, inna li nafsika alaika haqqan, jiwamu punya hak yang harus kau tunaikan, maka tunaikan masing-masing haknya. Mengisyaratkan bahwasanya jiwa ini adalah titipan dari Allah untuk Bani Adam. Dan Allah perintahkan ayyakuma bihaqqiha, untuk dipenuhi haknya. Dan di antara haknya adalah al-lutfu biha, memberikan kasih sayang kepadanya, hatta tusila sahibaha ilal manzil, sampai nanti jiwa ini bisa sampai kepada rumahnya, bisa kembali ke rumahnya. Maksudnya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-Hasan, kata Hasan al-Basri, nufusukum matayakum ila rabbikum, jiwa kalian adalah pemberian Allah kepada kalian. Maka berbuatlah baik kepada pemberian Allah. Tusilukum ila rabbikum, karena itu yang menghantarkan kalian kepada Rabb kalian. Faman waffa nafsahu haddaha minal mubah biniyati taqawwi bihi ala taqwiyatiha ala a'mali ta'at, maka siapa yang memenuhi hak dirinya dengan memberikan hal yang mubah, siapa yang memenuhi hak dirinya dengan memberikan hal-hal yang mubah, dengan niat untuk menguatkan agar dia sanggup melakukan ketaatan, kana ma'juran fi dzalika, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana kata Mu'ad, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu 'alallahi qaumati, aku mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Wa man qassara fi haqqiha, sementara barang siapa yang dia mengurangi hak badannya, hatta dha'ufat wa tadarrarat, sampai badannya jadi lemes, kana zaliman laha, maka dia mendolimi badannya. Dan Nabi SAW mengisyaratkan hal ini kepada Abdullah bin Amr bin As, innaka idza fa'alta dzalika nafihat lahu nafsu wa hajamat lahul ainu. Kalau kau melakukan seperti itu, wahai Abdullah bin Amr, malam penuh tahajud, siang penuh puasa, maka jiwamu akan menjadi capek. Nafiat lahun nafs, jiwamu capek. Wajamat lahul ain, dan matamu akan menjadi nggak kuat. Ya. Matamu jadi sayu, gharat. Tayyib. Wa qala li Arabiyyin, ada orang Badui yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Tahun depannya
dia ketemu Rasulullah SAW. Waqad taghayyara, dan si Badui ini sudah berubah fisiknya. Jadi kurus, kemudian badannya nggak seger. Falam ya'rifhu, sehingga Nabi SAW nggak mengenalnya lagi. Falam ma'arafahu, ketika Badui ini mengenalkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku adalah orang yang setahun lalu ketemu Anda, bertanya kepada Anda, masuk Islam dan seterusnya. Lalu Nabi SAW bertanya tentang keadaannya. Loh, kamu kok berubah seperti ini, kenapa? Qala, kata orang ini, ma akaltu ba'daka ta'aman binahar. Sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah makan siang hari. Masya Allah, tiap hari puasa dia. Faqala lahu Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, Waman amaraka an tu'adziba nafsak. Siapa yang menyuruhmu untuk menyiksa diri? Saking rajinnya dia berpuasa. Maka siapa yang menyiksa dirinya dengan memaksakan dirinya untuk melakukan yang tidak mampu dia lakukan seperti puasa dan yang lainnya, bisa jadi itu bisa menyebabkan dia menjadi lemah badannya dan akalnya. Akhirnya dia tidak bisa melakukan ketaatan yang nilainya lebih utama daripada pahala yang dia dapatkan dengan menyiksa dirinya dalam bentuk berpuasa. Dan Nabi SAW bersikap pertengahan. Beliau memberikan hak kepada dirinya dan bersikap adil sampai adil puncak. Kadang beliau puasa, kadang tidak puasa. Beliau qiyamul lail, kadang tidur. Beliau menikah. Beliau makan apa yang halal yang beliau jumpai, baik manisan, madu, daging, ayam, lahmud dajjaj. Nabi SAW pernah memakannya. Wa taratan yaju, dan kadang beliau mengalami lapar. Hatta yarbita ala batnihil hajar, sampai beliau taruh, ya, beliau ganjal perutnya dengan batu. Waqala, dan beliau pernah mengatakan, arada alayya rabbi ayyaj'ala li butha'a Makkah dhahaban. Fakultu la ya rabbi. Allah pernah menawarkan kepadaku, dia akan menjadikan butha'a Makkah dhahaban. Pegunungan di Mekah itu akan dijadikan sebagai emas. Allah menawarkan kepadaku, kalau kau mau, pegunungan di kota Mekah ini akan aku jadikan sebagai emas, dan semuanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Fakultu, kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya Rabbi, tidak mau ya Allah. Lakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Namun kadang aku kenyang dan kadang aku lapar. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuhu. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka. Kalau aku dalam kondisi lapar, aku bisa tadarru' di hadapanmu. Aku bisa bersimpuh di hadapanmu dan banyak mengingatmu. Wa idza syami'tu hamidtuka wa syakartuka. Dan ketika aku dalam kondisi kenyang, aku bisa banyak memujimu dan bersyukur kepadamu. Masya Allah. Dan itulah amal Rasulullah SAW, menyeimbangkan hidup sehingga beliau punya pahala sabar sekaligus syukur. Beliau adalah imamus sabirin wa qudwatus syakirin. Beliau imam bagi orang-orang yang sabar, dan beliau adalah panutan bagi orang-orang yang bersyukur, karena hidup beliau seimbang. Maka beliau memilih untuk diri beliau kondisi yang paling afdal, agar beliau bisa bersyukur dan bersabar serta ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan kepada Abdullah bin Amr, la'allahu ayyatula bika hayat. Bisa jadi umurmu panjang. Artinya, barang siapa yang membebani diri dengan ibadah yang berlebihan, faqad tahmiluhu quwwatus syabab ma damat baqiyah. Mungkin ketika dia masih muda, dia sanggup melakukannya. Ketika usia mudanya sudah berlalu, lalu dia sudah tua, maka dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan itu. Kalau dia bersabar dan berjuang dan terus-terusan,
farubbama halaka badanhu, bisa jadi badannya rusak. Wa in qata'a, dan jika dia putus, faqad fatahu ahabbul a'mali ilallah, dia kehilangan kesempatan untuk melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu terus-terusan dalam beramal. Karena itulah Nabi SAW berpesan, iklafu minal a'mal ma tutikun. Silahkan cari beban amal yang mampu kalian kerjakan. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi tadi ya, sahabat Abdullah bin Amr itu berencana untuk puasa tiap hari. Dan beliau memang terkenal sebagai sahabat yang sangat rajin ibadah. Puasa tiap hari. Beliau sangat terkenal sebagai sahabat yang sangat rajin ibadah. Dinasihati oleh Nabi SAW, jangan seperti ini. Mungkin ketika kau masih kuat, sanggup melakukan itu. Tapi nanti ketika kau tua, bisa jadi usiamu panjang, kau nggak bakalan mampu melakukannya. Kalau tetap memaksa, badanmu rusak. Akhirnya dinasihatkan oleh Nabi SAW untuk puasa 3 hari setiap bulan. Tapi Abdullah minta lebih. Akhirnya oleh Nabi SAW, ya, pertama dikasih nasihat, puasa 3 hari. Puasa 3 hari tiap bulan, tapi Abdullah minta lebih. Akhirnya diberi oleh nasihat, diberi Nabi SAW puasa Daud. Dan beliau dilarang untuk puasa sunnah lebih dari Daud. Ini dikerjakan oleh Abdullah bin Umar sampai tua. Beliau kerjakan sampai tua. Dan seperti itulah cara para sahabat dalam beramal. Mereka kalau sudah memegang amal sunnah tertentu, dilakukan terus sampai tua. Bukan ini ya, mut-mutan. Lagi mood beramal, kalau nggak mood ditinggal, bukan itu. Tapi terus dilakukan sampai tua. Makanya Nabi SAW minta jangan berat-berat, agar ketika tua kamu tetap bisa melakukannya, sehingga amal soleh itu nggak putus. Sebab kita diperintahkan ketika beramal, amal terbaik adalah yang tidak putus. Amal terbaik adalah yang tidak putus. Nah, kita disyaratkan untuk melakukan ini. Sehingga sekalipun tua, jangan putus. Terus caranya gimana? Makanya jangan terlalu berat milih amal, biar nanti ketika tua tetap bisa lanjut untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada penjelasan ya. Kalau dia beramal dan dia mampu melakukan, badannya melakukannya sepanjang usianya. Fi quwwatihi wa dha'fihi. Baik ketika dia masih muda maupun sudah lemah. Istaqama sayruhu, berarti sejarah dia istiqamah. Sementara siapa yang melakukan amal yang tidak mampu dia lakukan, bisa jadi dia sakit sehingga menghalanginya untuk beramal sama sekali. Akhirnya ketika sakit, putus itu amal dalam waktu yang lama. Kadang dia merasa bosan, kadang dia gak bisa melakukannya. Akhirnya dia memutus amal itu. Fayasiru kal mumbat la ardon qata'a wala dhahran abqa. Akhirnya seperti tanah yang kosong, gak ada tanamannya. Yang bagus itu selalu ada, meskipun sedikit, selalu ada. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di lanjutan penjelasan beliau menyebutkan tentang keutamaan bulan Sya'ban, di mana amal para hamba itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, insyaallah kita akan buka lagi buku ini untuk memahami bagaimana penjelasan para ulama terkait wadhaif di bulan Sya'ban, dan ketika beliau menjelaskan kadang melebar ke kanan dan ke kiri. Dan itu hal yang biasa dilakukan oleh ulama. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
tema materi, Baik, silakan. yaitu ketutupan bulan Sya'ban. Baik, untuk pertanyaan yang pertama sudah masuk dari kolom chat kan, dari Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. kan, jika tukang boleh tidak puasa karena tidak kuat, namun saat Ramadan wajib puasa dan libur. Bagaimana jika tukang tersebut memang harus tetap bekerja karena menafkahi keluarganya? Kurang Ustaz. Nah, apabila kita tidak berpuasa atau kita berpuasa tapi kita nggak kuat karena kerja berat, tapi kita harus tetap bekerja untuk menafkahi keluarga, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, dia harus, kalau dia sudah tahu kondisinya semacam ini, berarti dia harus tahu dan bisa mempetakan kemampuannya. Selanjutnya, mengatur keuangannya. Ada rentang tertentu yang dia nggak bekerja, yaitu ketika bulan Ramadan. Berarti tabungan di bulan Ramadan sudah harus disiapkan. Selama berapa bulan itu berarti? Kurang lebih 11 bulan. Kalau Syawal tidak penuh berarti kurang lebih anggaplah 10 bulan. Dia bekerja selama 10 bulan. Ditabung selama 10 bulan ini, disisihkan. Ini nanti akan saya gunakan untuk modal nafkah selama Ramadan, karena saya tidak kerja. Sehingga Ramadan dia tidak kerja sama sekali, karena dia nggak kuat kalau dipakai kerja sambil berpuasa. Baik, bagaimana kalau dia nggak sanggup dengan itu? Tabungan saya kurang, berarti Ramadan harus tetap bekerja. Maka silakan dia bekerja, namun untuk pekerjaan yang tidak membuat dirinya berbuka puasa. Sehingga nanti misalnya dia hentikan dulu kegiatan jadi kuli atau jadi tukang, karena dia nggak kuat kalau sambil berpuasa, maka dia beralih ke pekerjaan yang lain yang lebih ringan. Ya, mungkin dengan cara minta bantuan orang, ada nggak pekerjaan yang lebih ringan, biar saya tetap bisa bekerja karena ingin tetap berpuasa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Mungkin untuk pertanyaan kedua, melalui informasi Japri Ustaz terkait dengan persiapan di bulan Ramadan. Apakah hanya dari puasa saja Ustaz persiapan yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini? Apakah ada amalan lain, misalnya sholat sunnah atau yang lain Ustaz? Syukran. Nah, apakah yang dianjurkan ketika bulan Sya'ban selain berpuasa? Adakah sholat sunnah tertentu untuk dilakukan ketika bulan Sya'ban? Yang dilakukan oleh para ulama salaf ketika bulan Sya'ban, di antaranya mereka adalah memperbanyak membaca Al-Quran ketika di bulan Sya'ban. Dan insya Allah nanti kita akan bahas itu. Tapi kalau ingin mendapatkan data lebih cepat, kita sebutkan di sini. Madza yasna'us salaf fi Sya'ban? Apa yang dilakukan oleh para ulama salaf ketika di bulan Sya'ban? Qala Salamah bin Kuhail. Salamah bin Kuhail pernah mengatakan, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu orang mengatakan bulan Sya'ban itu bulannya para qurra. Qurra itu siapa, Pak? Orang yang rajin membaca Al-Quran. Wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala. Habib bin Abi Thabit ketika sudah masuk bulan Sya'ban beliau mengatakan, hadza syahrul qurra. Ini adalah bulannya para al-qurra. Orang-orang yang rajin baca Quran, para hafidh Quran. Jadi ketika bulan Sya'ban mereka itu tadarusan lebih mempeng lagi. Mereka tadarus lebih mempeng lagi, menghabiskan Al-Quran sebanyak mungkin untuk bisa dibaca. Wa kana Amr bin Qais al-Mala'i idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu. Amr bin Qais al-Mala'i ketika bulan Sya'ban beliau menutup ruko beliau. Hanut itu ruko, tempat berjualan di pasar. Wa tafarragha li qira'atil Qur'an, dan fokus membaca Al-Quran. Masya Allah. Beliau ini ulama.
dan beliau punya toko. Ketika masuk Sya'ban, toko udah tutup. Nanti sampai akhir Ramadan, fokus baca Quran. Nah, ini diantara yang dianjurkan untuk dilakukan ketika ketika bulan Sya'ban. Kemudian, adakah anjuran untuk beribadah di malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban? Ada sebuah hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Coba kita sebutkan hadisnya. Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nabi SAW pernah bersabda tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Fadlu Ada sebuah hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di malam nisfu Sya'ban, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, ittala'a Allahu ila khalqi, fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin." Wa yada'u ahlal haqdi bihaqdihim hatta yada'uhu. Apabila masuk malam nisfu Sya'ban, Allah akan melihat seluruh makhluknya. Lalu Allah mengampuni orang yang beriman dan membiarkan orang kafir. Dan Allah biarkan orang-orang yang sedang bermusuhan hatta yada'uhu, sampai mereka tinggalkan permusuhan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Nah, dan ada hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Albani. Warwat Tabrani, dan diriwayatkan oleh At-Tabrani, dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah melihat kepada para hambanya, memantau para hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Allah ampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Nah, ketika bermusuhan, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal, dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Wa qala Atha bin Yasar, dan kata Atha bin Yasar, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban." Tidak ada malam yang lebih mulia setelah Lailatul Qadar melebihi malam nisfu Sya'ban. Yatanazzalullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaghfiru li'ibadihi kullihim. Lalu Allah ampuni seluruh hambanya. Illa li musyrikin au musyajir au qati rahim, kecuali orang musyrik atau orang yang sedang bermusuhan atau orang yang memutus silaturahmi. Baik. Karena itu, ketika nisfu Sya'ban, dianjurkan bagi orang untuk melakukan ibadah, ya, allati tu'ahhiluhu limaghfiratir rahman, agar dia berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Dalam hadis ini meskipun tidak ada isyarat khusus anjuran untuk ibadah, tapi hadis ini menyebutkan di malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan ampunan. Maka semakin saleh kita waktu itu, berpeluang semakin besar nilai ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan hendaknya kita jauhi segala bentuk maksiat dan dosa yang itu bisa menghalangi, bisa menjadi hijab dari maghfirah Allah. Di antaranya adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik, karena ini bisa menghalangi semua kebaikan, termasuk permusuhan, kedengkian kepada kaum muslimin, dan ini bisa menghalangi maghfirah fi aktsari awqatil maghfirah, di waktu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan dan rahmat. Baik, walhamdulillah. Wallahu alam. Mungkin itu terkait amalan yang perlu diperhatikan di bulan Sya'ban. Sehingga di situ ada 3 ya. Perbanyak puasa sebisanya. Kalau yang tidak punya kebiasaan puasa, maka puasa sunnah di awal-awal Sya'ban. Nanti kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, nggak boleh puasa. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah mengistimewakan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak harapan kepada Allah agar dosa kita diampuni di malam itu. Sebab ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa para hamba. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Silakan Pak Jati. Assalamualaikum Ustadz Qadarullah. Mas Jati sinyalnya kurang baik. Nah, Perkenalkan, saya Ferry Sutanto menggantikan sementara. tafadhal Bapak, Terima silakan. kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustadz, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. bagaimana hadisnya tentang sholat tarawih di rumah mengingat antisipasi kondisi PPKM? Hadisnya tentang sholat tarawih di rumah. Nah, hadis tentang sholat, ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, pada asalnya sama aturannya. Di mana Nabi SAW bersabda, afdalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, salat yang paling afdal adalah salat yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Karena itu salat sunnah lebih afdal dikerjakan di mana? Di rumah, bukan di masjid. Lalu bagaimana dengan taraweh? Untuk taraweh ada keutamaan khusus untuk dikerjakan secara berjamaah bersama imam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama laila. Barang siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti sholat semalam suntuk. Sehingga siapapun yang dia melaksanakan sholat tarawih bersama imam, insya Allah mendapatkan pahala ini. Karena itu para ulama memberikan rincian, ya. Apabila di masjid ada sholat tarawih dan Anda bisa mengikutinya dengan baik, tidak ada kekhawatiran terhadap masalah wabah, maka insya Allah silakan sholat di masjid. Semoga nanti pahalanya lebih besar ketika Anda bisa mengikuti lengkap sampai selesai. Yang kedua, apabila sholat tarawih tidak diselenggarakan, maka silakan sholat di rumah dan lakukan berjamaah bersama keluarga dengan jumlah rakaat sesuai yang Anda mampu. 11 silahkan, lebih dari itu juga boleh, kurang dari 11 juga boleh.
Karena ini sebagaimana qiyamul lail. Qiyamul lail pada umumnya. Kemudian lakukan sholat dengan khusyuk, semakin berkualitas semakin bagus. Wallahu a'lam. Dan bagi orang yang dia ketika sholat di rumah itu bisa tadarus Al-Quran, sebagian ulama lebih menganjurkan sholat di rumah. Meskipun di masjid ada sholat. Karena dia sholat di rumah dalam rangka untuk tadarus. Sehingga dia sholat sambil membaca Al-Quran yang panjang sekali, berdirinya lama, dan itu kan nggak bisa dilakukan berjamaah. Maka dia sholat sendirian di rumah dengan waktu yang lama. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz dari jamaah. Insya Allah dari Pak Denny. Pertanyaannya, Ustadz izin bertanya. Kita tahu istri begadang karena anak sedang sakit. Kemudian ketika kita pulang sholat subuh, istri masih tidur. Bolehkah membangunkannya nanti saja Ustadz sekitar jam 5:30? Syukron. Bolehkah dibangunkan secara tertunda? 5:30 di Jakarta sudah terbit matahari atau belum? Kalau sudah terbit matahari tidak boleh. Kalau Jadi harus wajib dibangunkan sebelum terbit matahari, cukup untuk waktu ke toilet, berwudu, dan sholat subuh sebelum terbit matahari. Sehingga Anda boleh tunda dibangunkan, tapi terbit matahari jam berapa? Lihat di jadwal sholat ya. Terbit matahari jam 5:30 persis. Berarti 15 menit sebelum itu harus sudah dibangunkan. Ke toilet, wudu, sholat subuh. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, berarti itu sebelum syuruk ya Ustadz ya? Sebelum syuruk. Dan Baik. kita tidak boleh membiarkan keluarga kita dalam kondisi belum sholat sampai syuruk karena membiarkan orang berdosa. Nah, Baik Ustadz, jazakallahu khair. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Mungkin silakan untuk penutupan. baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan membaca buku ulama seperti ini ada rasa yang berbeda dibandingkan kesimpulan. Insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan banyak keterangan ilmu dari mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas Waalaikumsalam warahmatullahi kajian. Insya Allah kita sambung kembali di kesempatan berikutnya di minggu keempat bulan Sya'ban atau masih di bulan Sya'ban ya. Insya Di Allah. minggu keempat di bulan Maret, minggu keempat dengan tema yang sama. Mungkin demikian dari kami dari Badan Dakwah Islam PT Pertamina EP Cepu untuk kajian di minggu ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri kajian online ini, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.